Hamemayu hayuning sarira anakku. Hamemayu hayuning bongso anakku. Hamemayu hayuning bawana suryoku. Dilahirkannya sosok yang paling termasyhur dalam sejarah pendidikan Indonesia pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Kerap kita kenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, sebutan yang akan selalu melekat pada sang pelopor pendidikan bersahaja yang telah rela melepas jubah kebangsawanannya agar bisa berbaur dan juga bisa merakyat. Ialah Ki Hajar Dewantara, dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta, berdarah biru bangsawan dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Suwardi kecil memiliki hak yang tidak dimiliki anak lainnya. Lalu di masa remaja, beliau pun mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dokter Stovia secara cuma-cuma. Namun dikarenakan tubuh yang sakit-sakitan, beliau harus tidak naik kelas dan dicabut beasiswanya. Walaupun pencabutan ini juga dicurigai adanya motif politik di baliknya. Tapi gagal menjadi dokter tidak lantas membuatnya hilang arah, di mana ia menemukan kekuatan baru dengan bersenjata kertas dan pena. Tulisan-tulisan Suwardi menarik perhatian dua pemuda lainnya yang juga tengah membangun pergerakan, yaitu Dr. Cipto dan Douwes Dekker. Ketiga tokoh ini kemudian bahu-membahu menyebarkan ide Indonesia Merdeka lewat partai politik pertama di Nusantara, yakni Indes Partij. Disitulah kesadaran awal Ki Hajar Dewantara dalam kontribusi pendidikan. Hingga akhirnya beliau turut andil dan menyadari bahwa jalan melawan kolonialisme dimulai dari pendidikan. Ibarat diserang bola api, di sana Suwardi semakin gerang mengkritik ketidakadilan yang menimpa bangsanya. Ia menuliskan sebuah kritik tajam yang ditujukan kepada bangsa penjajah. Tulisan yang sangat ironis, menyindir perayaan kemerdekaan Belanda di atas tanah sebuah bangsa yang sedang mereka jajah. Ditulisnya surat kabar The Express milik Dr. Douwes Dekker pada tahun 1913 berjudul Als is een Nederlander, dalam bahasa Belanda yang berarti andai aku seorang Belanda. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si penduduk pedalaman memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghinakan mereka. Dan sekarang kita membongkar pula koceknya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku, terutama ialah kenyataan bahwa bangsa penduduk pedalaman diharuskan ikut mengkongsi suatu pekerjaan yang beliau sendiri tidak ada kepentingan sedikit pun.
Menyinggung perihal itu, merahlah wajah dan telinga Belanda. Suara lantang Suwardi dianggap rabun. Bersama rekan seperjuangan, 3 serangkai pun dibuang ke negeri Belanda. Raga boleh diasingkan, tapi bara dalam jiwa tegar menyala. Di tengah pengasingan itulah, Suwardi justru tercerahkan. Ia mengenal gagasan pendidikan dari tokoh-tokoh besar yang ide-idenya kelak akan membawa ke arena juang yang sama. Sepulangnya ke tanah air, beliau tetap terbelenggu dalam pusaran tirani penjajahan Belanda. Namun, oleh-oleh yang ia bawa bersama secercah sinar cahaya. Dobrakan menuju gerbang pendidikan semakin mencuat dalam sanubarinya. Nilai-nilai kebangsaan melalui jalur pendidikan mulai ia tanamkan terutama saat ia mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia, seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Jika dapat dijabarkan, beliau adalah sumbangsi terbesar terhadap poros pendidikan tanah air ini. Bukan main, Pancadharma pendidikan ini memulai gagasannya dengan metode belajar yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, memiliki 5 asas, antara lain asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Asas-asas tersebut pula lah yang mendasari pendidikan di perguruan Taman Siswa. Semua orang yang masuk ke dalam taman siswa hilang titelnya. Mas, Raden, Raden Mas, Raden Ayu, Raden Ajeng. Yang masuk ke dalam taman siswa dengan titel Ki, kalau laki-laki. Nyi, kalau perempuan yang sudah bersuami. Dan Ni, kalau perempuan yang belum bersuami. Dengan begitu lalu kita sama. Di dalam taman siswa tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain. Begitu besar mimpi dan tekadnya, hingga melampaui sabar. Cita-citanya untuk meraih kemerdekaan bukan hanya merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa, tapi juga kebodohan yang memancar. Tujuan mulia beliau dikemas dalam sebuah warisan pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harusnya memerdekakan manusia sehingga dapat menghasilkan manusia yang selamat dan bahagia. Beliau percaya ada 3 tahap tujuan pendidikan, yaitu Hamemayu Hayuning Sarira. Pendidikan harus bermanfaat bagi dirinya sendiri dan keluarga. Hamemayu Hayuning Bongso. Pendidikan harus bermanfaat bagi bangsanya. Hamemayu Hayuning Bawana. Pendidikan harus bermanfaat bagi dunia. Ketiga tahap itulah satu kesatuan tujuan pendidikan, yaitu Hamemayu Hayuning Manungso. Ki Hajar Dewantara menyebutnya sebagai filosofi Trirahayu. Saat seseorang memerdekakan dirinya menjadi manusia yang bahagia, akan menghasilkan lingkungan yang lebih baik juga. Lingkungan yang lebih baik akan memajukan suatu daerah. Daerah yang maju
maka negara juga akan ikut maju. Dan negara yang maju akan membuat dunia lebih baik dan damai. Memerdekakan satu manusia adalah langkah awal untuk mewujudkan dunia yang lebih baik. Ing ngarso ung tulado, ing madya mangun korso, tuturi handayani. Semboyan itu dapat diartikan sebagai di depan, seorang pendidik harus bisa menjadi teladan. Di tengah murid, pendidik harus bisa memberikan ide. Dan di belakang, seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan. Selain itu, ada juga konsep belajar 3 dinding. Konsep ini mengacu pada bentuk ruang sekolah yang rata-rata memiliki 4 dinding. Ki Hajar Dewantara menyarankan ruang kelas hanya dibangun dengan 3 sisi dinding, sedangkan satu sisi lainnya terbuka. Filosofi ini mencerminkan seharusnya tidak ada batas atau jarak antara dunia pendidikan di dalam kelas dengan realita di luarnya.